Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Sehat-sehat nggih? Baik, terima kasih. Ini kita akan bicara terkait dengan fixed asset atau aset tetap di dalam PSAK. Itu dibahas di dalam PSAK 16 ya. Nah, kenapa perusahaan harus memiliki aset tetap? Ya, aset tetap. Nah, di sini aset tetap itu secara karakteristik berjangka panjang dan permanen, di mana aset yang dimiliki itu memiliki rentang lebih dari satu periode akuntansi, 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun. Nah, sifatnya permanen. Jangka panjang, secara fisik berwujud, karena memang di aset tetap berwujud ya, secara fisik kelihatan, secara fisik nampak dan dimiliki, digunakan. Nah, sehingga ketika perusahaan itu memperoleh terkait dengan aset tetap, ini dimiliki untuk digunakan menunjang operasional entitas, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi dengan adanya pendapatan. Nah, sehingga aset yang dibeli kemudian dimiliki ini digunakan untuk berkontribusi akan adanya laba dan pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, contoh dari aset tetap berwujud yang dimiliki oleh entitas ya, misalnya ada mesin, bangunan, kendaraan, tanah. Nah, semua ini pasti mengalami masa manfaat yang terbatas, kecuali tanah ya, sehingga tanah itu nanti tidak tidak dialokasikan untuk depresiasinya. Nah, sehingga ketika aset itu memiliki masa manfaat terbatas, digunakan untuk mendapatkan laba baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika dipakai itu pasti akan mengurangi kapasitas perolehan laba. Nah, sehingga perusahaan perlu melakukan secara rasional dan sistematis dengan adanya pengakuan penyusutan, kecuali tanah tidak diakui seadanya penyusutan nantinya. Nah, sehingga ketika aset yang diperoleh atau aset yang dimiliki itu nanti akan diakui dan dicatat di dalam statement keuangan sebesar harga perolehan. Nah, yang dikatakan harga perolehan itu adalah semua semua beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset sehingga aset itu siap dipakai atau siap digunakan. Itulah yang dikatakan harga perolehan ya. Jadi ketika memperoleh mesin dengan harga 1 juta, kemudian di mana mesin itu perlu biaya angkut, perlu biaya perakitan, semua kos-kos yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin sehingga mesin itu siap digunakan, itulah yang dikatakan harga perolehan. Nah, contoh di sini ada kasus ya, di mana perusahaan membeli sebidang tanah di mana tanah tersebut ada bangunan lama. Harga dari total tanah yang didapatkan adalah 150 juta. Nah, ternyata ada beban lain yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merobohkan bangunan lama, kemudian membuat sertifikat, ternyata sisa-sisa bangunan lama itu laku dijual. Nah, sehingga bagaimana kos perolehan akan tanah gitu kan. Nah, di sini perusahaan akan mencatat nantinya ya, kos atas tanah itu berapa. Nah, ada biaya yang dikeluarkan, misalnya di sini harga dari tanah itu sendiri, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk perataan tanah, kemudian biaya yang dilakukan untuk membuat sertifikat. Bangunan lama laku terjual, sisa-sisa dari bangunan lama. Nah, ini nanti perlakuannya akan mengurangi dari total pengeluaran yang untuk mendapatkan tanah itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, ternyata perusahaan akan membuat rancangan ya terhadap tanah tadi, akan dibangun gedung baru, sehingga perusahaan menyewa jasa arsitek, kemudian izin pendirian, biaya bahan dan tenaga kerja,
lalu ada sarana parkir, pagar, perarian yang dikeluarkan sebesar 200 juta, 30 juta, 15 juta. Nah, bagaimana nanti akan mengakui perusahaan saat apa akan mengungkapkan di statement keuangannya gitu kan. Nah, di sini tanah sendiri 189.500.000 tadi diperoleh dari ini ya. Adanya 50 juta ditambah 12 ditambah 20 dikurangi ini karena memang ini sebagai pengurang karena apa? Ada kas masuk ya, ada sisa-sisa bangunan lama yang laku dijual secara tunai sehingga dampaknya akan mengurangi kos yang dikeluarkan untuk mendapatkan tanah itu sendiri. Nah, lalu ada sarana jalan atau sistem pengeringan ini ya akan berdampak pada pendapatan akan tanah. Nah, sehingga ketika dilakukan pencatatan tanah sendiri 198.500 beban perbaikan tanah. Nah, di sini ada ada 20 juta untuk sarana parkir, jalan. Nah, ini perbaikan akan tanah. Gedung sendiri yang dikeluarkan adalah menyewa arsitek, izin pendirian, bahan dan tenaga kerja 500 juta. Ketika ini dikeluarkan dengan kas ya, total dari pengeluaran lah ini. Nah, inilah harga perolehan untuk masing-masing aset tadi ya, masing-masing aset terkait dengan perolehan tanah dan gedung di sini ya. Gedung jumlah apa yang dikeluarkan untuk mengadakan atau membangun gedung itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan harga perolehan. Nah, aset itu lama-kelamaan memiliki masa terbatas ya, masa terbatas. Sehingga apa? Ketika aset itu memiliki masa terbatas, ketika aset itu sudah tidak produktif lagi, ketika aset itu sudah tidak memberikan kontribusi yang maksimal, maka perusahaan mempunyai 3 kemungkinan terhadap aset yang dimiliki itu. Apakah dijual, apakah dibuang, atau ditukar tambah. Nah, ketika 3 hal ini akan dilakukan, maka jurnal utama nanti yang harus dicatat mengkreditkan akun aset. Nah, aset yang akan dilepas dengan cara dibuang, dijual, atau ditukar tambah itu apa? Ya, bisa aset lama, atau peralatan, atau mesin, atau apa. Nah, sehingga mengkreditkan akun asetnya. Kemudian mendebetkan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan sampai dengan tahun keberapa, sampai dengan periode keberapa aset yang akan dilepas itu mempunyai nilai akumulasi penyusutan. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ketika aset yang sudah tidak produktif, sudah tidak berkontribusi itu akan dilepas. Nah, contohnya di sini ketika perusahaan memiliki kendaraan ya, perusahaan memiliki kendaraan di mana dibeli seharga 325 juta dan ini sudah penuh disusutkan ya, sampai dengan 21 Februari ini akan dibuang. Maka dibuat pencatatan tadi ya, akumulasi penyusutan kendaraan pada kendaraan ya sebesar dari harga yang diperoleh terkait dengan pengadaan kendaraan sebelumnya ya sebesar 325 juta. Nah, ini nantinya di akhir periode kendaraan dengan tipe ini, jenis ini, harga ini sudah tidak ada lagi di statement keuangan karena memang apa? Tanggal 21 Februari tahun berjalan ini sudah dilepas dengan cara dibuang. Nah, ini satu ya yang terkait dengan aset yang tidak produktif dengan cara dibuang. Kemudian ketika dengan cara dijual. Nah, di sini ada 3 kemungkinan nanti ketika perusahaan itu melepas asetnya dengan cara dijual. Kalau harga jual sama dengan nilai buku, maka impas, tidak ada laba atau rugi. Nah, ketika harga jual sama dengan nilai buku, maka tidak ada laba atau rugi. Ketika harga jual lebih besar dari nilai buku, maka muncul keuntungan atas pelepasan aset. Ketika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka kerugian yang diperoleh. Nah, sehingga ketika perusahaan itu melakukan pelepasan aset dengan cara dijual,
ketika muncul keuntungan dan kerugian, maka akan diungkapkan dan dilaporkan di dalam statement income sebagai apa? Pendapatan lain-lain dan kerugian lain-lain. Contoh di sini ya, sebuah peralatan diperoleh 10 juta, depresiasi garis lurus dengan tarif 10%. Nah, peralatan dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober 2021. Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 memiliki saldo sebesar 7 juta. Nah, sehingga di periode berjalan sudah ada akumulasi 7 juta ya di dalam peralatan yang mau dilepas dengan cara dijual ini. Nah, di sini peralatan itu akan dijual tanggal 12 Oktober 2021. Nah, sehingga Anda harus mengakui beban penyusutan dulu awal periode berjalan atau akhir periode 2021 sampai dengan 12 April 2021. Nah, sehingga pengakuan beban penyusutan sebesar 750.000 ini diperoleh dari mana? 10 juta kali 10% kali 9/12. Lu kok bisa 9/12? Dari mana? Dari 1 Januari sampai dengan awal Oktober, karena masih 12 Oktober ya, ini masih di awal-awal bulan, sehingga Oktober itu tidak diakui penuh. Nah, sehingga yang diakuinya itu dari 1 Januari sampai dengan 1 atau 30 September ya, sampai dengan September atau sampai dengan awal Oktober. Nah, sehingga beban yang diakui di dalam penyusutan sampai dengan 12 Oktober itu ada penambahan nanti ya, dari saldo 31 Desember ditambah 750, sehingga nanti sampai dengan 12 Oktober akumulasi penyusutannya adalah 7.750.000. Nah, ketika peralatan tersebut dijual tunai seharga 2.250.000, maka impas, tidak ada laba atau rugi. Lah kenapa? Karena harga jual sama dengan nilai buku. Loh, nilai bukunya dari mana? Ya dari perolehan aset sebesar 10 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan di sini. Nah, sehingga memunculkan nilai buku sebesar 2.250.000. Nah, karena harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada untung maupun tidak ada rugi. Nah, sehingga dicatatnya kas sebesar 2.250.000, akumulasi penyusutan peralatan 7.750.000, peralatan 10 juta. Nah, bagaimana ketika aset itu dijual seharga 2.800.000? Nah, karena harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku, maka ada keuntungan ketika melepas aset dengan cara dijual sebesar berapa? 550. Lah, 550 itu dari mana? Ya dari nilai buku yang 2.250.000 tadi untuk mengurangi harga jualnya. Nah, ternyata harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku sehingga muncul laba. Lalu dicatatkah pada jurnal kas 2.800, akumulasi penyusutan 7.750, peralatan 10 juta, keuntungan atau laba atas pelepasan aset dengan cara dijual 550.000. Lah bagaimana ketika dijual lebih rendah? Harga jualnya lebih rendah dari nilai buku sehingga ada kerugian di dalamnya. Tadi diketahui bahwa nilai bukunya adalah 2.250.000. Ternyata apa? Harga jualnya cuma 1.000, maka akan mengalami kerugian di sini. Kas sebesar 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan 7.750.000, rugi penjualan aset 1.250 pada peralatan. Nah, ini terkait dengan penjualan aset, pelepasan aset dengan cara dijual. Baik, untuk video berikutnya nanti akan kita bahas pelepasan aset dengan cara ditukar tambah. Terima kasih sebelumnya.